Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas latihan tryout P3K atau CPNS untuk formasi jabatan analis SDM aparatur bagian yang pertama dengan tema kompetensi teknis. Marilah kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas dan jabatan adalah: A. Analisis jabatan, B. Ikhtisar jabatan, C. Kompetensi jabatan, D. Identitas jabatan, E. Informasi jabatan. Berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 bahwa dibentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan adalah pengertian dari ikhtisar jawaban. Soal yang pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, bahwa uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok jawaban adalah pengertian dari A. Analisis jabatan, B. Ikhtisar jabatan, C. Kompetensi jabatan, D. Identitas jabatan, E. Informasi jabatan. Berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 bahwa uraian tugas yang disusun secara ringkas yang bentuknya satu kalimat ini mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan adalah pengertian dari ikhtisar jabatan. Jawaban yang tepat adalah B. Soal yang berikutnya. Pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan di suatu bidang ilmu yang diperoleh melalui pendidikan strata 1 atau sarjana atau pendidikan yang lebih tinggi yang digunakan untuk membuat penemuan-penemuan baru, interpretasi baru, mengembangkan data, bahan, dan metode baru disebut dengan A. Pekerjaan klerek, B. Pekerjaan teknis, C. Pekerjaan profesional, D. Pekerjaan ahli, E. Pekerjaan administratif. Ya. Jawaban yang tepat di soal ini adalah pekerjaan profesional atau profesionalisme kita dalam pekerjaan. Soal yang berikutnya. Konsep dari human capital management antara lain sebagai berikut. A. Menempatkan modal manusia sebagai aset, B. Menjadikan modal manusia pemeran pokok yang unggul dalam menciptakan kinerja bisnis maksimum, C. Cara perhitungan dan pengelolaan modal manusia sama seperti yang dilakukan dalam pengelolaan modal finansial, D. Menjadikan modal manusia yang memiliki kemampuan di segala bidang sehingga dapat ditempatkan di berbagai unit kerja, E. Pimpinan perusahaan atau instansi
mampu belajar dari pengalamannya untuk membuat keputusan yang lebih baik secara progresif. Konsep dari human capital management antara lain adalah sebagai modal, yakni menjadikan modal manusia yang memiliki kemampuan di segala bidang sehingga dapat ditempatkan di berbagai unit kerja. Kita masuk soal yang berikutnya. Apabila pada suatu unit kerja atau instansi terdapat kelebihan pegawai, maka yang dapat dilakukan adalah A. Rotasi, B. Rasionalisasi, C. Promosi, D. Mutasi, E. Demosi. Apabila di suatu unit kerja terdapat kelebihan pegawai, maka yang dapat dilakukan salah satunya adalah memutasi beberapa pegawai. Soal yang berikutnya, bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan, untuk menghasilkan nilai jabatan atau job value, dan kelas jabatan atau job class disebut dengan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah evaluasi jabatan. Soal yang berikutnya, penyusunan standar kompetensi ASN oleh instansi pengguna dengan cara menggabungkan antara standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosiokultural, yaitu dengan A. Kajian teknis, B. Aktualisasi publik, C. Standar kompetensi teknis, D. Rumusan kebijakan teknis, E. Pola karakteristik instansi. Ya, penyusunan standar kompetensi ASN yaitu meliputi yang pertama kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural ditambah dengan standar kompetensi teknis. Soal yang berikutnya, pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Maksud dari pengembangan karir di sini yaitu dilakukan pada tingkat A. Instansi, B. Nasional, C. Unit kerja, D. Poin A dan B adalah benar, yaitu instansi dan nasional. E. Poin A, B, C semuanya benar. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, yaitu instansi dan nasional. Jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan adalah A. Sistem merit, B. Sekolah kader, C. Sistem manajemen karir pegawai negeri sipil, D. Sistem pembinaan pegawai negeri sipil, E. Sistem kepemimpinan pegawai negeri sipil. Ya. Sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan adalah melalui sekolah
kader. Kita masuk soal yang berikutnya. Persyaratan jabatan dalam standar kompetensi ASN yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 paling sedikit memuat informasi sebagai berikut kecuali A. Pangkat, B. Evaluasi jabatan, C. Kualifikasi pendidikan, D. Ukuran kinerja jabatan, E. Jenis pelatihan. Yang ditanyakan adalah kecuali persyaratan jabatan dalam standar kompetensi ASN yang diatur oleh Permen Pan-RB nomor 38 tahun 2017, yaitu memuat beberapa informasi kecuali adalah evaluasi jabatan. Kita masuk soal yang berikutnya. Berikut ini adalah unsur dari identitas jabatan yang diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, kecuali A. Nama jabatan, B. Uraian jabatan, C. Ikhtisar jabatan, D. Kualifikasi jabatan, E. Kode jabatan. Yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah kualifikasi jabatan. Kita masuk soal yang berikutnya. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, baik ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan, disebut dengan A. Sistem right sizing, B. Sistem baku mutu, C. Sistem pola karir, D. Sistem merit, E. Sistem mutualisasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia, dan kondisi kecacatan. Ini disebut dengan sistem merit. Soal yang berikutnya. Seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja digambarkan di dalam A. Formasi jabatan, B. Peta jabatan, C. Peta organisasi, D. Struktur jabatan, E. Struktur organisasi. Seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja digambarkan. Jawabannya adalah digambarkan di dalam peta jabatan. Soal yang berikutnya. Nomenklatur jabatan disebut juga dengan A. Struktur jabatan, B. Deskripsi jabatan, C. Nama jabatan, D. Pelaksana tugas, E. Syarat jabatan. Jawaban yang tepat,
Nomenklatur jabatan disebut juga dengan nama jabatan. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar latihan tryout P3K di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.